Streaming short series RCTI Plus gratis. Garis merah dari cerita Tisna datang ke Gober ini adalah Tisna berhenti jadi tukang ojek karena persaingan transportasi ya. Persaingan transportasi akhirnya memutuskan untuk pindah ke Bandung. Di sini karena basic dari preman pensiun 1 adalah tukang buah. Jadi yang dicari pertama adalah menjadi tukang buah juga di sini gitu kan. Nah, kebetulan Tisna punya rekanan sebelumnya yaitu Kang Cecep, Ujang, dan Kang Murad. Akhirnya meminta tolong Kang Cecep untuk mencarikan kontrakan ya. Kang Cecep punya rekan preman mewakili Didu gitu kan. Akhirnya ya berputarnya di situ. Kemudian saya dibikin bertetangga dengan Mang Iim untuk membuat konflik antara Yuli, istrinya Mang Iim, sama Anto gitu. Gitu sih Kang. Konflik apa nih Kang? Maksudnya Misalnya konflik cerita. Jadi Cejua ini ya Mang Iim dan Cejua ini kan udah punya anak, cuma anaknya udah pada besar dan di luar kota. Nah, sedangkan Anto ini kan menjadi kerinduan Cejua terhadap cucunya. Akhirnya Cejua itu lebih sering bermain dengan Anto dan segala, dan ya dengan kenakalannya Anto, dalam artian kenakalan tanda kutip anak kecil ya, gitu kan, membuat juga kerinduan Cejua terhadap anaknya, juga membuat kekesalan juga sebetulnya kan gitu. Terus ya karakter ini ya seperti karakter di TOP gitu kan, sama siapa aja nggak akur. iya, benar nggak akut. Tapi kalau lanjut dari pertanyaan tadi Kang, berarti nggak kebayang Kang, artinya Akang akan masuk ke Universe Gober dan ke Bandung gitu. Nggak kebayang sama sekali jo. Judulnya apapun nggak kebayang. Pada saat itu kan di calling, mau nggak main? Ya mau, saya bilang gitu. Di Bandung ya siap, gitu kan. Seseru itu Kang. Seseru itu Kang, alhamdulillah seseru itu ya, teman-teman bertemunya alhamdulillah ya, dan teman-teman yang kita harus membangun chemistry dengan yang baru ya kan, terutama saya ada di set lapak dengan pemain-pemain baru ya, harus bagaimana kita bisa berchemistry gitu kan, dengan waktu yang dalam artian tidak ada waktu yang panjang untuk membangun sebuah karakter, tidak ada waktu yang panjang untuk membangun chemistry. Akhirnya dalam perjalanan kita harus sama-sama gitu. Ketika ada kekurangan, apa kekurangan saya, apa kekurangan teman-teman, kita diskusi bareng. Akhirnya begitu sih. Tapi ada yang pernah ketemu bareng nggak sih Kang, dari pemain yang sekarang syuting bareng? Yuli Anto aja. Oh iya, sama Yulianto aja. Yulianto aja. Baru semua. Baru semua. Ya alhamdulillah beres syuting kita ngobrol sesama pemain dengan tim directing gitu kan, bagaimana kekurangan secara karakter, karena kan besoknya kita harus kejar lagi untuk syuting, jadi katakanlah episode ini begini, episode selanjutnya kita harus berproses lebih baik sampai menemukan karakter yang diinginkan oleh penulis dan directing. Itu aja sih. Terakhir Kang, Akang tadi bilang TOP udah vakum setahun. Saya buka-buka YouTube lagi untuk pendalaman karakter. Emang yang lupanya di mana Kang? Bukan, karena kan kita membawa karakter Tisna ya. Ketika membawa karakter Tisna, takutnya dalam 1 tahun itu kan ada hal yang dilupakan. Kayak misalnya kata bapak saya pertama, terus oh iya ya kenapa saya nggak kepikiran itu. Terutama nada logat berbicara, itu yang terutama ya. Yang paling, wah saya harus mempelajari lagi. Akhirnya mempelajari lagi itu saya lumayan itu, nyari episode yang ini gitu kan. Karena apa? Ketika turun naskah, ini harus nyari dulu nih secara, karena kan berakting Tisna dengan keseharian berbeda ya. Jadi waduh, ini harus bagaimana nih gitu kan, menghadapi Anto, menghadapi Yuli kan gitu kan. Bagi saya itu tantangan terberat ya, dalam artian kalau memainkan karakter baru mungkin kita mencari gambarannya dengan yang lain. Tapi kalau memainkan karakter yang udah kita peranin kan justru lebih berat menurut saya, bukan lebih ringan, justru lebih berat. Gitu sih Kang. Kang, kalau terakhir ada jargon berangkat. Nah. Ada lagi nggak Kang di sini Kang? Ada dong. Walaupun jual lomba ada dong. Tetap gerobaknya nggak akan jalan Kang ngomong berangkat. Nih, sekarang saya ada di mana? Pengen tahu ya? Balik lagi bersama saya Tisna berangkat. Sekarang saya lagi syuting Gober Paris Van Java. Tahu kan Paris Van Java itu artinya apa? Paris Van Java itu Kota Bandung.
Bandung. Sekarang kita bertemu dengan teman-teman saya yang di Kota Bandung. Halo. Nih di sini ada siapa ya? Ibu siapa, Bu? Ibu Kalina. Bu Kalina. Bu Kalina di Gober Paris Panjapa bermain sebagai apa, Bu? Jaketnya sih pakai gober ya. Di ngojek. Ojek. Jadi Ibu tuh di sini ngapain aja nih? Kegiatan Ibu selama syuting ya, kan syuting nih. Karakternya seperti apa, Bu? Karakternya tuh ngojek, udah pasti ngojek. Terus kalau di rumah tuh ya riuh aja ngurusin rumah, ngurusin ya itu anak dua itu pokoknya riuh pisan gitu. Jadi seru sih gitu. Jadi begitu dapat peran ini, lucu ya gitu. Jalan ceritanya juga kalau lagi baca-baca skenario juga lucu ya gitu. Seru aja sih. Gitu. Sebelumnya Ibu pernah jadi ojek online, Bu? Enggak. Enggak. Terus bagaimana nih Ibu bisa memainkan karakter sebagai tukang ojek online nih, Bu? Belajar sama Mang Iim. Oh, belajar sama Mang Iim. Berarti kita tanya Mang Iim ya. Oke. Berarti secara tidak langsung pemirsa ya, secara tidak langsung Bu Kalina ini mengatakan bahwa Mang Iim itu adalah tukang ojek online. Bener Mang, begitu Mang. Mang Iimnya bukan Kang Isurnya, bener. Tapi kalau Kang Isur sendiri memang suka naik ojek. Jadi yang namanya aplikasi semua ada ojek segala macam. Karena menurut saya di Bandung itu pemotoran teh paling ngenahen. Bener, karena udaranya sejuk ya. Kecuali kalau hujan, dingin. Tapi yang namanya di Bandung itu saya sendiri lagi senang memotoran. Jadi menikmati jadi tukang ojek itu karena saya senang memotoran. Sedap. Terus senang juga lah Mang ya. Kita orang Bandung syuting di Bandung. Wah. Iya. Bisanya. Sangat nikmat karena yang namanya kita nggak jauh dari rumah ya, bisa ketemu sama anak-anak tiap hari, istri tiap hari, jangan pergi kayak ngantor gitu. Jadi saya juga ke istri saya, Mah, Bu, saya bilang Bu, Bapak ngojek dulu. Yeah. Udah mendarah dagingnya Mang. Ya pokoknya seru lah, gitu ya. Nah, Mang Iim ini perannya sebagai apa nih di Gober Paris Panjapa ini, Mang? Ya Pak Iim sendiri atau Mang Iim itu sebetulnya ya dia adalah dia itu sebetulnya dulu pernah kerja, tapi kemudian anak-anak udah gede dan udah pada keluar dari rumah, jadi udah yang namanya ada yang berkelana ke Jakarta segala macam. Di rumah tinggal berdua dengan istrinya, Bu Juaria. Nah terus, aduh nggak ada kerjaannya, daripada nggak ada kerjaan, udahlah. Mendingan jadi jadi driver Gojek aja, maksudnya driver Gober, jadi ngojek lah gitu ya. Dan itu adalah sebagai ngisi waktu dan juga ya juga karena senang motoran gitu ya. Nah dia tuh orangnya ya memang suka bercanda, ya suka heureuy, dan sementara istrinya agak galak di rumah. Gitu. Jadi dia menikmati berteman dengan teman-teman di pangkalan itu, ngobrol segala macam. Ya lebih lengkapnya mah nonton Gober Paris Panjapa ya. Iya, nonton aja pokoknya kayak gimana, penasaran karena itu seru ya. Udah tuh dari Mang Iim. Tadinya sih mau wawancara Antut, cuman dia makan mulu ya. Lu dari Jakarta dari kapan tuh? Dari Jakarta dari kapan? Dari dulu. Dari dulu di Jakarta lu toh. Gimana toh? Rasanya lu syuting di Bandung gimana? Enak. Enak. Tidurnya di mana? Tidur. Enak sekali tidur. Iya tidur di mana? Di hotel. Tiap hari renang ya? Ya, di Betap. Anto itu kegiatannya kalau nggak syuting renang di Betab. Oke toh. Oke. Pemirsa, nah hari ini juga kebetulan kita ada kegiatan nobar ya kan dengan para fans klubnya Gober Paris Panjapa ya. Oke, kita ada teman-teman di sini dari maaf Ibu mengganggu waktunya. Maaf Teteh. Ini mau nanya dengan Teteh siapa? Teh Mega Purnama. Mega Purnama. Teh Mega Purnama. Teteh mau kemana sini Teh? Gitu sekalian sini. Ya. Dengan siapa? Jen. Gimana tadi kan Teteh berdua ini kan nonton bareng colongan. Dalam artian orang belum tayang udah nonton duluan, kan curang. Gimana nih menurut Teteh hasil tayangan yang barusan itu gimana? Kalau menurut saya sih asik ya, fresh. Asik, fresh juga kocak gitu, kocak abis, menghibur.
Terus saya tadi sempat ada lihat apa yang bingung-bingung itu. Ah iya rumit. Jadi ke bawah bingung. Jadi aksen lucunya tuh di situ gitu. Nggak kayak yang dibuat-buat, jadi relate aja, enak aja gitu, ringan nontonnya gitu. Kalau menurut Teteh gimana? Pokoknya seru, kocak abis, full ngakak pokoknya. Harus wajib nonton besok. Nih tadi kan yang perempuan kita cari yang laki-laki nih. Yang mana ya yang laki-laki? Oke. Oh ini laki, ada lakinya dah. Yang mana? Oh berdua. Oke, Teteh. Maaf mengganggu waktunya ya Teh ya. Dengan Teteh siapa? Cunai. Cunai. Oh namanya bagus ya Cunai. Itu ada artinya tuh. Cucu nakai. Ima. Oh Teh Ima. Pandangannya bagus lah, menceritakan tentang sehari-hari di kehidupan kita yang di sebandung ini gitu ya. Terus aku paling suka sama perannya Ibu Kalina yang begitu berjuang banget gitu untuk menafkahi anak-anaknya gitu. Ya sama sih. Jangan sama. Kalau sama selesai. Ya terutama kayak apa peran-peran ibu itu kan ibaratnya buat nutupin kebutuhan sehari-hari ya, sampai berjuang untuk mencari rezeki itu melalui dengan ojek online gitu. Terus sama apa pemeran apa peran yang lain juga kayak Kang Tisna sama Kang Isur juga kan udah oke lah gitu, jadi perannya melanjutkan TOP ya. Mudah-mudahan Gober ini lebih sukses, lebih jaya pokoknya. Amin. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa saksikan terus Gospot dan jangan lupa saksikan terus Gober Paris Panjapa hanya di RCTI. Oke.